Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memberikan keterangan pers terkait langkah DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik atas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Berikut informasi selengkapnya. PKB dalam rangka menyikapi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh PBNU. Saya ulang, kita juga siap untuk berproses, siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua, ya, isu-isu yang berkembang di dalam proses ini tentu isu-isu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edy tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya, tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan, dan kita makanya ingin supaya kalau toh ada pelaporan, ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Kompas. Ini dari ingin menanyakan apakah laporan yang dibuat oleh PKB ini membuat tim panel yang besar. Dan yang kedua, apakah ada yang pihak PBNU yang memberikan advokasi orang-orang yang dilaporkan ke polisi? Iya, jelas ini akan terus berproses ya. Tidak akan berhenti di tengah jalan. Hasil-hasilnya akan dilaporkan oleh tim yang dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Lora Amin Said Husni kepada rapat gabungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu baru akan diambil keputusan. Jadi proses yang berlangsung tidak akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh PBNU. Ada lagi? Oh ya, nanti kalau soal siapa yang akan dilibatkan di dalam proses-proses selanjutnya akan kita tentukan kemudian. Ya. Satu lagi selesai ya. Ya. Terima kasih Gus. Dari CNN.com, ini kan di tengah karut ini antara PBNU dan PKB ini kan juga ada Gus Imin dilaporkan ke MKD, dan itu ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran. Nah, mungkin ada tanggapan juga dari PBNU? Kita nggak mengikuti proses itu, jadi kita nggak ada komentar, ya. Gus, satu lagi Gus, tadi kan Gus bilang sejak tidak dilaporkan segala macam, tapi dari Gus sendiri mendengar kabar Gus ini dilaporkan itu awalnya dari mana Gus ya? Tiba-tiba. Ya, di medsos tentu ya, di kabar-kabar yang ada, poster-poster yang ada itu yang kita terima dari situ. Kalau toh memang ada, katanya ini prosesnya mau dimulai dan sudah dimulai sekarang. Nah, tentu itu kita jika benar itu kita siap sekali untuk merespon, untuk berproses. Terkait ini Gus, memastikan tadi Gus Jazil bilang kalau Gus Ipul ini dan saya tidak memiliki KTA dari PKB. Nah, itu benar atau gimana? Ya enggak apa-apa lah, pokoknya apa saja. Tapi yang paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Itu aja, ya. Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja. Nah, nanti belum tahu, belum ada laporan, tapi insya Allah sih akan ada kesimpulan pada saatnya, itu aja. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup ya teman-teman. Banyak ya. Terima kasih. Besok insya Allah masih lanjutan update tanggal setengah. Oh, satu lagi. Ini. Memang mengupload waktu mudanya Imin sama Gus Yahya. Nah, dari Gus sendiri melihatnya dalam konten seperti ini tiba-tiba munculkan foto waktu mudanya Gus Yahya dan Imin, gimana tuh? Ya memang ya namanya foto kan sekarang bisa didapat saja, dan ya foto saya yang bertiga juga ada. Ya biarinlah yang melihat ambil kesimpulan. Berarti sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya antara Gus Yahya dengan Imin. Ya sebenarnya kita pribadi nggak ada masalah ya, meskipun Gus Yahya sama saya sering diserang secara pribadi.
Sebenarnya isu-isunya itu jelas dan cukup dijawab aja dengan jelas gitu. Jadi tapi kami sering diserang secara pribadi, ya kan? Ini yang bisa dilihat aja itu, ya narasi-narasinya segala macam itu. Itu intinya di situ. Secara pribadi kita nggak ada masalah, meskipun kita sering diserang secara pribadi. Terus mungkin ada tambah sedikit. Ini kan mau transisi ke pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden wakil presiden terpilih. Nah sengkarut ini kan seakan-akan ada menjadi pusaran baru. Ini ada harapan nggak sih supaya ya seteru ini bisa terselesaikan dengan cepat gitu, supaya ya dalam tanda kutip ada kemarin, karena kan kemarin sempat ada aksi, terus juga dari Banser ingin dalam tanda kutip menggebuk, juga ada yang demo lagi. Ya. Ada upaya untuk supaya damai, dan Kiai Maruf Amin juga kan menyebut ingin